Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'anan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimahullah, pada pagi ini tema kita adalah mengenai fikih, yaitu fikih mengenai zakat dengan judul hukum berzakat untuk masjid. Sebagaimana kita ketahui, zakat adalah rukun Islam, salah satu rukun Islam yang harus kita penuhi sebagai syarat kita sebagai seorang muslim, di mana kalau kita sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian timbul pertanyaan, lantas untuk siapa zakat itu didistribusikan dan bagaimana zakat itu akan digunakan untuk masjid? Pertanyaan ini penting karena sebagian dari umat Islam semangat beribadah tapi tidak sejalan dengan pemahaman dalil nas dan Al-Quran, sehingga penempatan distribusi zakat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh nas Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah menyampaikan secara gamblang atau secara jelas di dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi Innama sadaqatul lil fuqara'i wa masakin wal amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil firadatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Inilah dasar daripada pembagian atau orang-orang yang menerima zakat yang disebut dengan golongan 8 atau asnaf yang 8. Dari ayat ini bahwasanya kita dapat memahami bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan ini tidak termasuk di dalamnya untuk pembangunan masjid atau pembangunan yang lain. Hal ini dari 8 ini hanya berbentuk orang semua, tidak ada berbentuk materi atau benda. Kemudian dari sini kita pahami bahwasanya Allah memberikan gambaran yang jelas dan patokan yang sangat jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada penafsiran lain di dalamnya. Bahwasanya 8 golongan yang ini yang menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini merupakan pendapat dari imam yang 4, yaitu Imam Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tidak ada perbedaan dari mereka semua. Akan tetapi hal ini bisa disampaikan, kita lihat dari penyampaian Imam As-Sarani yang menyampaikan bahwasanya imam 4 mazhab telah sepakat bahwa tidak boleh distribusikan zakat untuk pembangunan masjid atau mengafani orang mati. Kemudian untuk hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan yang dilakukan tadi. Kemudian pendapat dari Dr. Sa'ad Al-Fuqani dalam buku fikih zakat
yang terdapat dalam terbitan Pustaka Imam Syafi'i halaman 203. Beliau mengatakan, dengan demikian zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain mereka yang 8 golongan tersebut, termasuk dalam ini tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, mengapani jenazah atau amal-amal soleh lainnya yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad. Dari pendapat-pendapat ini tidak serta-merta sepi daripada penyangkalan atau penyanggahan daripada imam-imam lain. Namun demikian, pendapat tersebut bukan berarti pendapat tersebut tidak ada penyangkalan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Fakhruddin Razi dalam kitabnya, beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala dilihat dari sisi zahir lafaznya, tidak membatasi daripada orang-orang yang berperang, maka atas dasar inilah dijadikan nukilan al-kafah dan pendapat sebagian daripada pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa boleh mendistribusikan zakat kepada berbagai sektor kebaikan seperti mengapani orang mati, membangun benteng, dan memperbaiki masjid. Di sini pendapat ini cukup lemah karena Imam Al-Qaffal tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang memberikan pendapat ini. Akan tetapi pendapat ini cukup juga berkembang dari kalangan umat Islam. Akan tetapi pendapat ini tidak didukung dengan pendapat yang begitu kuat. Kesimpulannya bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat 4 imam mazhab yang mengatakan tidak boleh zakat diberikan kepada selain yang asnaf 8, karena semua golongan yang 8 itu bersifat orang, tidak bersifat benda atau tidak bersifat materi, tetapi semua bersifat yang 8 itu adalah orang-orang yang bersifat manusia. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya bahwasanya zakat hanya distribusikan untuk golongan asnaf 8, tidak boleh distribusikan untuk golongan yang lain. Artinya hanya yang berbentuk orang, yaitu fakir miskin, mu'alaf, orang yang berhutang, orang yang mengumpulkan zakat, kemudian orang fisabilillah, kemudian orang yang melakukan perjalanan demi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, pandang ini saya sampaikan karena sebagian dari masyarakat masih memahami bahwasanya mereka tidak mengerti siapa saja yang berhak menerima zakat. Sudah jelas gamblang di dalam surat Al-Baqarah 60, tidak ada keraguan, tidak ada penafsiran lain selain daripada yang 68 golongan tersebut. Oleh karena itu, distribusikan zakat dengan tepat. Karena kalau kita tidak distribusikan zakat yang tepat, kita membayar hutang atau membayar kewajiban tapi tidak lunas, artinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, beragama ini kita butuh nas atau butuh dalil yang kuat, tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu atau hanya mengikuti pikiran-pikiran sendiri, tanpa ada dalil yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu adalah kita sama-sama memahami pada nas Al-Quran dan hadis-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.